Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian pagi menjelang siang hari ini dengan menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang senantiasa dicurahkannya ke atas kita. Kita persembahkan puji dan puja kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurah ke atas kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, topik bahasan kita pagi hari ini adalah surah Al-Maidah, surah kelima, ayat ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, yaitu jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ibu-ibu dirahmati Allah, ada 3 perintah, 3 seruan dalam satu ayat ini kepada orang beriman. Yang pertama, bertakwalah. Yang kedua, cari wasilah. Dan yang ketiga, berjihadlah. Ibu-ibu, yang pertama, perintah takwa. Takwa, ibu, menurut bahasa bermakna wiqayah. Artinya hati-hati, waspada, teliti. Itu makna takwa. Umar bin Khattab, ibu, pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ma huwa taqwa?" Wahai Ubay bin Ka'ab, apa takwa itu? Ubay bin Ka'ab menjawab dengan kembali bertanya, "Pernahkah Anda berjalan di antara duri-duri tajam?" Kata Umar bin Khattab, "Iya, pernah." "Bagaimana perasaan Anda kala itu?" Kata Umar, "Saya berjalan dengan hati-hati, melangkah dengan teliti, berjalan dengan penuh kewaspadaan, jangan sampai duri itu menusuk telapak kakiku." Kata Ubay bin Ka'ab, "Wa kadzalika taqwa." Seperti itulah takwa itu. Takwa itu adalah sikap hati-hati, sikap waspada, sikap teliti dalam melangkah menjalani kehidupan karena menjaga diri jangan sampai mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri untuk tetap senantiasa berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini mesti dibawa dalam setiap aspek dan aktivitas kehidupan kita. Ibu-ibu, kalau kita lihat susunan redaksi ayat ini, takwa itu posisinya di atas iman. Karena apa, Ibu? Allah memanggil orang beriman. Kalau orang beriman yang dipanggil berarti orang ini sudah beriman. Orang-orang yang sudah beriman itu disuruh Allah, ittaqullah, raihlah ketakwaan.
Berarti takwa itu di atas daripada iman, gitu. Dan Ibu, sebetulnya Ibu, di level iman kita sudah aman. Iman itu aman. Artinya apa? Di level iman ini kita sudah selamat. Orang beriman insya Allah tempatnya surga. Banyak ayat yang menyebutkan seperti itu. Jadi Ibu, kalau memang di tingkat iman sudah aman, orang beriman itu tempatnya surga, untuk apa lagi Allah menyuruh mereka menggapai derajat takwa? Ibu-ibu, takwa itu adalah kemuliaan, takwa itu adalah keutamaan, takwa itu adalah keistimewaan. Maka orang-orang yang beriman, Allah perintahkan mereka melakukan qiyadah, mujahadah, ikhtiar, usaha, latihan-latihan agar mereka sampai di level iman, di level takwa. Tapi kalau ternyata Ibu, level mereka hanya sampai di level iman, tak pernah sampai ke level takwa, itu pun tak mengapa. Itu pun tak mengapa, karena level iman sudah aman, di level iman sudah selamat. Cuma Ibu, berhenti untuk menggapai derajat takwa itu yang nggak boleh. Berhenti berusaha untuk menggapai takwa itu yang nggak boleh. Tapi sekiranya nggak pernah sampai ke derajat takwa juga nggak masalah, karena di level iman kita sudah aman, kita sudah selamat. Lihat Ibu, surah Al-Baqarah misalnya ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu. Diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ibu, orang yang sudah beriman disuruh Allah berpuasa. Outputnya apa? Supaya dia sampai ke derajat takwa. Faktanya Ibu, enggak semua orang beriman yang berpuasa itu mereka mencapai derajat takwa itu. Enggak semuanya. Karena kalimat la'alla, mudah-mudahan, itu bentuknya adalah zon, mudah-mudahan. Enggak pasti asal orang puasa pasti sampai ke takwa, enggak pasti. Kebanyakan orang beriman itu berpuasa, tapi habis puasa levelnya masih tetap di iman, belum juga mereka sampai di level takwa. Enggak masalah. Yang nggak boleh Ibu berhenti berikhtiar untuk mencapai takwa, itu nggak boleh. Kita bilang sama Allah, ya Allah saya nggak ikutlah puasa, saya di level iman aja udah cukup. Itu nggak boleh. Orang yang disuruh puasa kan sudah di level iman Ibu. Mereka disuruh Allah berpuasa supaya bisa mencapai derajat takwa. Kalau nggak sampai nggak apa-apa. Cuman berhenti berusaha itu yang nggak boleh. Udahlah ya Allah di sini aja lah. Di level iman aja udah cukup, kami gak ikut puasa ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Ibu, kenapa kita wajib menggapai derajat takwa itu? Walaupun faktanya sebagian besar kita nggak sampai ke sana. Kenapa kita wajib? Itulah adab dalam beragama Ibu. Itulah adab dalam bertauhid. Karena Ibu, untuk urusan dunia ini pun tabiat kita tidak pernah berhenti untuk mencari sesuatu yang lebih banyak, lebih gede, lebih besar. Kita nggak pernah berhenti, Ibu. Nggak pernah berhenti. Ibu, kalau punya mobil satu, tapi ada kesempatan untuk punya mobil dua, Ibu pilih yang satu atau dua? Dua. Ibu punya rumah satu, tapi ada peluang untuk punya rumah dua, Ibu pilih satu atau dua? Dua. Ibu punya emas satu kontainer, tapi ada peluang Ibu dapat satu kontainer lagi, sehingga Ibu punya dua kontainer emas. Ibu pilih satu atau dua? Dua. Untuk dunia ini Ibu, kita tidak bisa berhenti mencari sesuatu yang lebih banyak, lebih gede, lebih besar. Kita nggak bisa berhenti.
Kita nggak bisa Bill Gates, Ibu, musim pandemi ini untung jual vaksin aja 126 triliun, Ibu. Untung jual vaksin. Bayangkan Bill Gates itu, Ibu. Bencana pun bikin untung sama dia. 126 triliun dia dapat untung jual vaksin. Berhenti nggak dia, Ibu, ngejar dunia ini? Nggak berhenti. Nah, kalau urusan dunia pun kita tidak bisa berhenti untuk menggapai yang lebih besar, lebih gede, lebih banyak. Maka dalam urusan agama pun kita tidak boleh berhenti untuk menggapai derajat tertinggi, yaitu takwa. Walaupun faktanya sebagian kita nggak pernah sampai ke sana, ya udah nggak apa-apa. Di level iman aja nggak apa-apa, tapi berhenti berusaha itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Ibu, bagaimanapun takwa ini adalah kedudukan yang paling tinggi dalam agama. Orang-orang yang sampai pada derajat takwa itu, mereka itu disebut muttaqin, dan kadang-kadang dalam banyak ayat mereka disebut sebagai aulia atau waliullah. Wali-wali Allah, aulia itu, Ibu, mereka itulah orang-orang yang sudah sampai pada derajat takwa. Ya. Dan mereka-mereka ini, Ibu, dikenal dengan sikap wiqayah, kehati-hatian. Ada banyak contoh misalnya, Ibu. Umar bin Khattab, Ibu, seperti biasa, beliau setiap malam ronda melakukan sidang, mendatangi rumah ke rumah untuk melihat langsung kondisi umat. Ya, nggak pakai protokoler, Ibu, nggak pakai berita di media, enggak. Tapi beliau memang keluar dari rumah secara undercover, menyamar ini, ya, sehingga nggak ada orang yang tahu bahwa itu adalah sang khalifah, gitu, ya. Nah, Ibu, ada sebuah rumah, malam sudah agak larut, tapi penghuni rumah itu belum lagi tidur, Ibu. Cahaya lampu di rumah itu masih kelihatan dari celah-celah dinding rumah yang bolong-bolong itu. Umar, Ibu, kemudian mendekati rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu, Ibu, ada dua perempuan. Yang satu perempuan yang sudah tua, si nenek. Yang satu, Ibu, cucunya yang masih sangat muda, yang yatim piatu, dan dia hidup bersama sang nenek itu. Terdengar oleh Khalifah Umar, Ibu, diskusi antara cucu dan nenek ini. Ternyata, Ibu, cucu dan nenek ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka biasa berjualan susu di pasar. Tapi, Ibu, keuntungannya sangat sedikit sekali, sangat minim, ya. Sehingga, Ibu, qadarullah, ketika Umar berada mendekati rumah itu, sedang terjadi dialog antara si nenek dengan si cucu. Apa kata si nenek? Besok, cucuku, kita jualan susu seperti biasa, tapi kita campur susu kita dengan sedikit air, sedikit saja, gak usah banyak. Supaya apa? Supaya adalah bertambah keuntungan kita. Karena selama ini hasil keuntungan dari jualan susu itu sangat minim. Sangat berat bagi kita untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan keuntungan sekecil itu. Maka besok kita tambah sedikit air supaya keuntungannya bertambah. Nggak banyak, Ibu, sedikit saja. Waktu itu, Ibu, si cucu menolak usulan si nenek itu, menolak rencana si nenek itu. Apa kata si cucu? Nenek, kita tidak boleh melakukan itu. Itu perbuatan yang tidak benar. Kalau Khalifah Umar bin Khattab tahu, pasti dia akan marah. Biar saja keuntungan seperti biasa dan kita bersabar dengan yang sedikit itu, daripada kita berbuat curang. Kalau Khalifah Umar tahu, beliau pasti akan marah. Itu kata cucunya gitu. Tapi neneknya jawab, jangan khawatir, Khalifah Umar bin Khattab tidak akan tahu.
nggak akan tahu, karena nggak ada siapapun di rumah ini. Dan Khalifah Umar itu sekarang sedang dimanapun kita tidak tahu. Ini hanya rencana kita berdua. Si cucu itu kemudian menjawab ucapan neneknya, nenek, sekiranya Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu, tapi tetap saja Tuhannya Umar bin Khattab tahu. Siapa Tuhannya Umar bin Khattab itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Khalifah Umar sekarang di satu tempat yang jauh dari sini, dan tidak ada siapapun yang mendengar percakapan kita ini. Tidak akan ada yang tahu rencana yang mau kita buat besok. Tapi Tuhannya Umar, ibu, Tuhannya Khalifah, yaitu Allah, pasti tahu. Maka nenek tidak boleh melakukan ini, kata cucu perempuan itu. Ya, nah ibu, mendengar diskusi antara si nenek dan cucu ini, terlebih-lebih ibu mendengar bagaimana sikohnya, teguhnya pendirian si cucu anak gadis yang belia ini, Umar bin Khattab ibu langsung pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Sampai di rumah ibu, dia bangunkan semua anak-anaknya. Kemudian ditanya ibu, siapa di antara kalian yang siap menikah besok? Malam-malam anaknya diuprak-uprak ibu, dibangunin semua yang laki-laki. Siapa yang siap menikah besok? Bagi Umar ibu, anak gadis ini hanya boleh dilewatkan satu malam ini. Besok pagi dia sudah harus dilamar menjadi salah satu menantu di rumah ini. Gak boleh dia jatuh ke tangan keluarga lain. Maka malam-malam dibangun dia semua anak laki-lakinya. Siapa yang siap menikah besok? Ada satu anak laki-laki Umar bin Khattab namanya Asim ibu, mengajukan diri, saya siap ayah. Siapnya ibu bukan karena memang dia sudah perlu menikah, tapi demi memenuhi keinginan ayahnya, dia mengatakan saya siap. Dari pernikahan inilah ibu nanti lahir salah satu anak namanya Abdul Aziz. Dari Abdul Aziz ini nanti lahir lagi satu anak namanya Umar. Umar inilah yang sering disebut dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang luar biasa jujurnya. Hasil pernikahan salah satu putra Umar dengan anak gadis ini. Ibu, takwa itu maknanya wiqayah, hati-hati, waspada. Kita kadang-kadang ibu mampu menjaga diri di keramaian, tapi kadang-kadang ibu kita tidak mampu menjaga diri di tempat sepi. Kita bisa menjaga kesolehan di depan orang-orang, tapi kadang-kadang ibu kita gagal menjaga kesolehan ketika sendirian. Mohon maaf ibu. Kalau di tempat ramai ibu, dikasih air satu gelas ini, jongkok dia minum. Kalau di rumah ibu, ceret langsung ke mulut. Iya, dan kita suka seperti itu ibu. Coba ibu lihat resepsionis di hotel atau resepsionis di bank, atau ibu kasir-kasir di Indomaret, tengok cemana mereka ramahnya. Betul ya? Ramah itu, santun, lembut, senyum gitu. Nanti sampai rumah ibu, kerjanya ngamuk aja, pantang anaknya ribut sedikit, main tendang. Nggak tahu kau papa letih, nggak tahu kau papa capek, nah gitu. Itu banyak kita yang seperti itu. Orang yang bertakwa itu ibu, mereka adalah orang yang merasa senantiasa berada dalam pengawasannya Allah. Nggak dibuat-buat, nggak direkayasa, nggak pencitraan. Memang begitulah mereka, ya. Dan mereka hidup dengan kehati-hatian yang maksimal, ibu. Kehati-hatian yang maksimal. Ibu tahu Imam Syafi'i itu lahir dari sebuah perjalanan panjang itu. Bagaimana ayahnya yang bernama Idris itu menikah dengan mamaknya. Gimana ceritanya ibu? Jadi ayah Imam Syafi'i ini, si Idris ini,
sedang bersih-bersih di sungai, Ibu, menjelang sholat zuhur lah barangkali gitu. Ada apel hanyut, Ibu, di sungai. Dia ambil apel itu, langsung dia makan. Tapi Ibu, begitu selesai menikmati apel itu, dia langsung tersadar, ini apel pasti ada pohonnya. Dan kalau ada pohonnya, pasti ada yang menanam. Berarti apa, Ibu? Ini ada yang punya gitu. Padahal itu apel hanyut, Ibu. Kalau sekarang Ibu mangga di pohon, dipetik orang lewat. Ini apel hanyut. Maka Ibu, Idris merasa menyesal dan dia merasa wajib mencari tahu siapa pemilik pohon apel itu. Maka dapatlah Ibu ada kebun apel di tepi sungai, Ibu, dan dia yakin pasti apel itu berasal dari situ. Maka dia datangi si pemiliknya, meminta maaf agar dihalalkan apel hanyut satu yang dia makan itu. Tapi pemiliknya tidak memaafkan itu. Pemiliknya menghukum dia. Apa hukumannya? Kamu harus bekerja tanpa upah. Berapa lama, Syekh? Enggak pakai berapa lama, pokoknya saya menentukan waktunya. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, kerja tanpa upah itu gara-gara apel satu buah itu. Sebanding gak? Gak sebanding. Tapi bagi Idris, Ibu, apel yang sudah jadi daging di badannya itu harus dihalalkan. Dan gak ada cara lain menghalalkannya selain minta maaf kepada si pemilik itu. Maka apapun yang diminta oleh pemilik kebun itu, dia harus penuhi. Itu, Ibu. Ya kan? Setelah bertahun-tahun bekerja, Ibu, si pemilik kebun mengatakan, sudah cukup. Sudah cukup kamu bekerja di kebun saya tanpa upah. Kalau begitu, apakah Anda sudah memaafkan apel yang saya makan beberapa tahun yang lalu? Belum. Masih ada hukuman yang lain. Hukuman yang lain apa? Kamu harus menikah dengan putri saya, putri tunggal saya. Putri saya itu mulutnya bisu, matanya buta, telinganya tuli, tangannya puntung, dan kakinya pincang. Kamu harus menikah dengan putri saya. Dan Idris Ibu tidak menolak sedikit. Dia terima permintaan itu demi menghalalkan apel satu buah yang dia makan beberapa tahun yang lalu. Dan setelah akad selesai, Ibu, pernikahannya dinyatakan sah. Kata si pemilik kebun, anakku sudah menjadi istrimu. Dia ada dalam kamar. Masuk sana, jumpai istrimu. Begitu dijumpai, Ibu, terkejut Idris. Melompat dia keluar, Ibu. Syekh, pasti ada yang salah. Ada yang salah gimana? Perempuan yang di dalam itu berbeda dengan anak perempuan yang Anda sebutkan tadi. Yang mulutnya bisu, matanya buta, telinganya tuli, tangannya puntung, kakinya pincang. Yang saya lihat itu adalah perempuan yang sempurna. Bahkan dia adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Ini pasti salah. Kata Idris, nggak ada yang kata Syekh ini, nggak ada yang salah wahai Idris. Anakku cuma satu, itulah dia. Nggak ada yang lain. Bapak Ibu, yang dimaksud si Syekh ini anaknya itu mulutnya bisu, anaknya ini nggak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Telinganya tuli, dia tidak pernah mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia. Matanya buta, dia tidak pernah melihat perkara-perkara yang tidak baik. Kakinya pincang, dia belum pernah mendatangi tempat-tempat yang tidak terhormat. Ini adalah gadis yang sempurna. Dan untuk mencari jodoh bagi anak ini, Bu, bukan dari Facebook, bukan dari medsos, tapi si ayah betul-betul membiarkan apel itu jatuh setiap hari ke sungai itu. Siapa yang meminta izin dari apel yang hanyut itu, itulah yang tepat untuk suami anaknya. Ya kan? Ya kan? Bukan gak ada yang dapat apel tiap hari, Bu, ada. Tapi itu dapat, cocoklah lagi lapar gitu kan. Tapi yang satu orang minta maaf itu cuma si Idris ini. Maka dari pernikahannya ini, Bu, lahirlah anak namanya Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i itu nama kakeknya. Tapi kemudian beliau menjadi imam dan dipanggil dengan nama kakeknya, Imam Syafi'i. Gitu cara dapatnya, Bu. Gitu cara dapatnya.
Dulu ibu dapat suami dari mana itu? Masya Allah, ya. Begitulah orang bertakwa itu, wiqayah, hati-hati, ya, hati-hati. Dan itu ibu harus dikejar, harus diraih, harus dicapai. Kalaupun nggak sampai ke tingkat itu, di tingkat iman saja pun kita udah aman. Tapi berhenti untuk mencapai derajat takwa itu nggak boleh. Ya. Nah ibu-ibu, apa janji Allah untuk orang-orang bertakwa? Yang pertama ibu di dunia, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Janji Allah untuk orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kata Allah, di dunia Allah akan beri dia makhraja, yaitu solusi dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Orang bertakwa itu nggak pernah mentok ngadepin tembok, tidak ada solusi, nggak pernah. Orang bertakwa itu apapun masalah hidupnya selalu ada solusi dari Allah. Kadang-kadang ibu solusinya bahkan tak terbayangkan. Ashabul Kahfi ibu, jumlah mereka nggak sampai 10 orang. Al-Quran menyebut ada yang menduga mereka 3, 4 dengan anjingnya, atau 5, 6 dengan anjingnya, atau 7, 8 dengan anjingnya. Nggak sampai 10. Dan mereka itu menghadapi diktator yang lalim, penyembah berhala namanya Dicyanus. Hitung-hitungan apapun ibu, nggak mungkin bagi Ashabul Kahfi ini untuk mengalahkan Dicyanus, rejim diktator yang adidaya. Tapi Allah janji orang beriman itu selalu ada solusi. Solusi apa ibu Ashabul Kahfi ini untuk mengalahkan Dicyanus? Allah bikin tidur 309 tahun. Ibu, kita ini kalau punya musuh yang sangat kuat, dan musuh ini betul-betul ingin menghancurkan kita, dan kita tidak punya kekuatan untuk melawan kedikdayaannya, kalau kita bisa tidur 300 tahun ibu, begitu kita bangun, kita udah menang. Kenapa ibu? Musuhnya udah mati semua. Iya. Maka ibu kadang-kadang saya itu kalau tidur pinginnya terbangun 2025 supaya presidennya udah ganti gitu. Tapi tetap aja ibu pagi terbangun lagi, pagi terbangun lagi gitu ya. Iya, kalau bisa tidur sampai 2025 asik tuh, iya, presidennya udah ganti. Itu, Masya Allah. Ibu yang saya muliakan, itu janji Allah di dunia. Apa problem ibu? Kanker stadium 4 yang sudah divonis dokter paling lama 2 bulan. Masya Allah, orang bertakwa ibu nggak nyerah. Karena Allah pasti punya solusi. Nggak nyerah. Karena janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa selalu Allah kasih solusi. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi Allah rezeki la yahtasib, yaitu rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jangan takut ibu. Allah itu sang pemberi rezeki. Kalau dia mau memberi, dia bisa memberi dengan jalan yang wajar, yang normal. Tapi kalau dia mau memberi dengan jalan yang tidak wajar, tidak normal, itu juga nggak ada masalah sama Allah. Kalau Allah mau itu, Allah bisa turunkan makanan dari langit seperti yang didamkan pada Maryam. Dari langit makanannya. Dari langit. Ya kan? Maka ibu, kadang-kadang saya tuh heran nih melihat orang yang bicaranya sulit, susah, krisis, sulit, susah, krisis. Cacing ibu, hidup di dalam tanah, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata. Cacing itu yang punya cuma mulut sama lubang anus saja. Mulut untuk makan, lubang anusnya untuk beol. Cuma itu yang punya. Tapi di dalam tanah sana nggak pernah kena krisis dia. Kenapa kita selalu
mengeluh krisis, krisis, krisis. Karena apa Ibu? Karena kita mencari rezeki, tapi kita menjauhi yang memberi rezeki. Itu masalahnya. Ya kan? Kita mencari rezeki Ibu, tapi kita menjauhi yang memberi rezeki. Nggak kena, gitu. Ya kan? Itu sama Ibu dengan orang yang menginginkan terang, tapi dia malah menjauhi cahaya. Itu sama itu keadaannya. Jaminannya Ibu orang bertakwa di dunia, masalah yang mereka hadapi akan selalu ada solusi. Rezeki akan selalu ada jalan, bahkan kalau Allah mau, dia bisa datang dari jalan yang tidak diduga-duga. Saya tidak bermaksud mengatakan saya bertakwa itu, tapi saya sering mengalami hal-hal yang tidak terduga itu, dan ketika itu terjadi nangis kita itu. Jadi pasca menikah dulu, namanya Ibu orang kampung ya kan, saya kan orang kampung. Nikahnya utang-utang Ibu. Iya, bukan untuk pesta besar-besaran Ibu, sekedar undang orang gitu aja kan, utang-utang. Habis nikah Ibu, apalah penghasilan kalau di kampung sana itu, ya kan? Mulailah tagih ini, tagih ini, tagih ini. Waktu itu Ibu, saya mulai diundang ke Medan lah, ada pengajian di Ekawarni itu tiap minggu saya isi. Dari Beranda loh Ibu, naik kereta saya, naik kereta. Jadi ada tagih mau dibayar besok 4 juta. Kata istri, dari mana banget? Tenang aja. Abang malam ini kemana? Ke Medan. Jadi itu gimana solusi? Udah kita tunggu aja lah. Udah ikhtiar kok. Tinggal besok mau ikhtiar apa lagi? Udah kita tunggu aja saya bilang. Jadi di Medan Ibu ngisi kajian di kawan ini. Habis kajian Ibu, ada jemaah datangin saya, nyalangin saya. Duit merah-merah tebel nih. Saya bilang, apa ini Pak? Saya bilang, nggak apa-apa Ustaz, saya memang pingin ngasih Ustaz aja Ibu. Duit Ibu, tebal, merah-merah, duit 100-an ribu, ya kan? Geletar itu tangan saya. Saya pura-pura masukkan di kantong, terus pura-pura pipis saya. Masuk di toilet, saya kira lagi. 1, 2, 3, 4, nggak habis-habis Bu, sampai 40 lembar. Berapa berarti duitnya? 4 juta. 4 juta pas. Yang diperlukan segitu, yang dapat segitu. Ya, waktu itu. Tahun 2000-an awal itu. Sampai rumah saya kasih itu sama istri saya, Bu. Dari mana Bang? Dari Allah, saya bilang. Pinjam Abang? Enggak, saya bilang. Jadi ada orang yang tiba-tiba ngasih, saya bilang. Nangis istri saya. Ya kan? Ini bukan karena saya orang bertakwa itu, bukan. Tapi kadang-kadang Ibu, rezeki itu bisa datang dari mana saja kalau Allah menghendaki, bahkan dari jalan-jalan yang tidak kita duga. Betul nggak? Iya. Kalau sedang sempit gimana? Sabar. Kalau sedang lapang, bersyukur. Karena sempit itu pun Ibu, itu adalah anugerah Allah dari namanya Al-Qawi. Dan ketika lapang, itu juga anugerah Allah dari namanya Al-Basit. Ya kan? Kan ada nama Allah, Qabid artinya menyempitkan, Basit artinya melapangkan. Tapi yang pasti Ibu, rezeki itu ada. Cuman kadang-kadang nyempit. Ketika nyempit Ibu bersabar, karena itu juga dari Allah. Allah sedang menyayangi kita dengan namanya Al-Qabid, yang maha menyempitkan. Gitu. Tapi kalau sedang lapang Ibu, bersyukur. Karena Allah sedang menyayangi kita dengan sifatnya Al-Basit, yang melapangkan. Gitu kan? Terus apa jadi Allah untuk orang bertakwa di akhirat? Jadi Allah untuk orang bertakwa di akhirat Ibu, surga seluas langit dan bumi. Surah Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu seluas langit dan bumi. Surga. Iya. Ibu tahu tidak, Nabi mengumpamakan surga dengan dunia itu dalam sebuah hadis. Kata Nabi, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yamin falyanzur bima yarji."
Perumpamaan antara kenikmatan di surga dengan kenikmatan dunia ini seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke lautan. Ketika dia mengangkat tangannya, beberapa tetes air terikut di jarinya, itulah nikmat dunia beserta isinya. Semua makhluk ikut berebut di situ. Abu Janda merebut itu, Denny Siregar merebut itu, Syakut juga merebut itu. Dulu-dulunya Ibu Michael Jackson juga merebut itu. Dulu-dulunya lagi Elvis Presley juga ngambil itu. Dulu-dulunya lagi Ibu Fir'aun, Namrud juga ngambil itu. Yang beberapa tetes itu. Jadi kita nih Bu udah telat, tinggal sisa-sisanya. Kita ini udah telat, tinggal sisa-sisa. Tapi nggak apa Ibu? Kalau kesenangan dunia yang diperebutkan semua makhluk itu diumpamakan beberapa tetes air yang terikut di jari kita, kesenangan surgawi itu kata Nabi seperti semua air yang tertinggal di lautan. Kalian di Mayarji, perhatikanlah perumpamaannya itu. Dan itu Ibu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Ibu jangan Ibu gelisah kalau banyak orang-orang yang gak mau masuk surga. Semakin banyak orang-orang jahat Ibu, semakin banyak orang-orang fasik, semakin banyak orang-orang munafik. Jangan Ibu risau. Karena apa Ibu? Manusia itu semua sudah dikasih kalplingan oleh Allah di surga itu. Semuanya Ibu. Maka kalau ada orang yang gak mau masuk surga, kaplingannya itu diwariskan kepada orang-orang beriman yang masuk surga. Jadi semakin banyak orang yang gak masuk surga itu, maka kaplingan orang beriman di surga itu semakin lebar. Alladzina yarithunal firdaus. Orang-orang beriman itu kata Allah, mereka adalah mewarisi surga firdaus. Dari siapa mereka mewarisinya? Dari orang-orang yang gak masuk Ibu. Jadi nggak usah gelisah kalau semakin banyak orang fasik, makin banyak orang munafik, semakin banyak orang jahat, makin banyak pendusta, makin banyak pengkhianat, nggak masalah. Karena nanti kapling mereka akan diwariskan kepada orang beriman dan insya Allah kita termasuk orang beriman. Amin. Ya kan? Nah itu. Ini takwa itu. Maka Allah menyuruh kita ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua Ibu, seruan di Al-Maidah 35 tadi, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu wasilah. Kalau dalam tafsir Ibu, penjelasan wasilah ini berkaitan dengan doa. Berkaitan dengan doa. Doa itu Ibu harus diantar dengan wasilah. Diantar dengan wasilah. Boleh berdoa langsung Ibu, gak masalah. Tapi doa itu semakin kuat kalau ada wasilahnya. Wasilah itu apa Ibu? Pengantar doa-doa kita yang disepakati. Yang ikhtilaf Ibu banyak, tapi yang disepakati, yang saya sebutkan ini yang disepakati. Wasilah yang disepakati, yang bisa dipergunakan untuk mengantarkan doa-doa kita, supaya doa kita semakin kuat dan cepat mendapat perhatian dari Allah. Yang pertama Ibu, kita boleh berwasilah dengan doanya orang-orang soleh yang kita kenal. Jadi Ibu kalau mau berdoa, Ibu boleh berdoa, tapi alangkah baiknya kalau Ibu juga minta doa dari orang lain. Dan itu mesti orang-orang soleh yang Ibu kenal. Gak mesti ustaz, gak mesti kiai Ibu, gak mesti menteri, gak. Pokoknya Ibu tahu dia soleh, kerjanya pun kotor Ibu, berkubang di parit, nyari sampah, nyari apa macam. Tapi begitu azan, dia langsung naik, dia bersihkan badannya, dia menghadap Allah. Itu orang soleh. Ya, orang soleh itu kadang-kadang strata sosialnya rendah, cuma keliling servis Ibu. Tapi ada dompet jatuh, isinya jutaan, bahkan ada cek kontan di situ. Dia malah sibuk mencari siapa pemiliknya. Itu kan soleh kan? Ya kan? Itu soleh.
Di Facebook saya tengok ibu ada orang kaya yang memuji pengemudi ojek. Dia taruh kereta sama kuncinya ibu, nggak jauh dari rumahnya. Si pengemudi ojek ini turun ibu, lama dia tungguin keretanya, kereta yang ada kuncinya. Tapi karena nggak datang-datang orang jemputnya, dia antar ke rumah terdekat, padahal itu milik kereta itu. Pak, ini saya titip di sini tadi, motor ini di sana, kuncinya ada. Saya khawatir ada orang yang ngelihat dibawa keretanya ini, kata gitu. Jadi saya titipkan di sini, saya mau narik. Nanti kalau ada orang yang nyari, tolong kasihkan Pak, gitu. Ada ibu rumah yang dia titipkan itu pemiliknya. Jadi kata si pemilik itu, ini motor saya Pak, katanya. Ditunjukkan di kabin, ditunjukkan ini motor saya. Dan sekarang ini motor saya kasih sama Bapak. Gitu. Oh, enggak lah Pak, enggak. Iya ini pemberian saya. Ya tapi jangan gede banget, kata gitu. Ini gede banget, enggak. Akhirnya Pak dipaksa. Ini memang untuk Bapak. Sujud syukur dia. Sujud syukur. Ya kan? Ada ibu orang-orang seperti itu ada. Dan ini soleh, boleh diminta doanya. Ya, boleh diminta doanya. Ini dijadikan wasilah ibu supaya Pak, doa kita itu cepat didengar oleh Allah. Jadi ini tidak ada ikhtilaf ibu, semua ulama sepakat. Yang kedua, kita berwasilah untuk doa-doa kita dengan Asmaul Husna. Ibu tahu Asmaul Husna? Di surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah itu punya nama-nama yang agung, maka berdoalah dengan nama-nama yang agung itu. Asmaul Husna. Yang lebih baik ibu memilih nama-nama Allah itu sesuai dengan hajat ibu. Kalau sedang sulit rezeki ya Razak. Sedang galau ibu pingin kasih sayang ya Rahman. Sedang dalam ketakutan misalnya ibu di Ukraina sana sedang perang, ya Mukmin yang maha menjaga, atau ya Salam yang maha menyelamatkan. Tapi kalau ibu mau menyebut sekaligus semuanya juga tidak ada masalah. Para ulama sepakat Asmaul Husna ini bisa dijadikan wasilah untuk mengantarkan doa-doa kita, supaya doa kita lebih kuat gitu. Ya kan? Dan yang ketiga ibu, yang disepakati ulama boleh dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa adalah amal soleh kita. Ibu, kita itu harus punya amal soleh, tapi yang betul-betul spesial. Dan ini bisa diandalkan dalam kondisi-kondisi mendesak. Tapi yang betul-betul spesial. Nanti kalau situasi mendesak, ibu berdoa, ibu boleh menyebut amalan ini. Tetapi menyebut amalan ria Ustaz. Kalau di depan makhluk, kalau di depan Allah ya gak ria ibu. Ya. Dulu ibu, ada 3 orang saudagar yang terlambat pulang, mereka berteduh dalam gua. Tahu ibu, bebatuan runtuh menutup gua itu. Nggak bisa bergerak itu batu itu. Nggak bisa bergerak. Mereka terkurung di situ. Nah ibu, mereka hanya tinggal mengandalkan doa. Tapi doa itu ibu harus dikabulkan saat itu juga. Kalau mereka terkurung dalam gua yang ditutup oleh bebatuan, mereka berdoa, doanya terkabulnya tahun depan. Jadi apa mereka di dalam? Ya kan? Mereka butuh doa yang dikabulkan saat itu juga, gitu. Maka ibu mereka bersepakat berwasilah dengan amal solehnya. Nah, cara berwasilah dengan amal soleh itu begini, Bu. Yang satu maju, kemudian berdoa. Tapi sebelum berdoa ibu, dia menceritakan amal solehnya. Apa kata dia? Wahai Allah, aku sangat menyukai seorang perempuan. Sangat menyukai dia. Tapi aku tidak punya cara untuk mendapatkan gadis itu. Sampai ayahnya berhutang kepadaku. Setelah jatuh tempo, ayahnya tidak mampu melunasi hutang itu. Gadis itu datang kepadaku menawarkan dirinya. Dengan catatan aku memaafkan hutang ayahnya. Engkau ya Allah Maha tahu, pada waktu itu tidak ada lagi yang menghalangiku untuk menikmati perempuan ini. Tapi tiba-tiba aku takut kepadamu ya Allah. Aku suruh perempuan ini pulang dan aku maafkan hutang ayahnya.
kalau ini adalah amal soleh bagiku ya Allah, bantu kami keluar dari gua ini. Menurut ibu yang dilakukan anak muda ini spesial nggak nih? Spesial. Buaya nolak bangkai itu. Itu spesial. Spesial itu. Maka ibu, amal yang seperti ini bisa diandalkan. Bergerak batu itu, tapi belum bisa keluar. Bergerak sedikit, gitu. Ya. Maka yang kedua berdoa. Ya Allah, aku punya seorang guru, tapi dia pergi meninggalkanku sebelum mengambil upahnya. Upahnya itu kemudian kusisihkan, kubelikan sepasang ternak. Ternaknya itu kemudian beranak pinak, terus aku pelihara sampai ratusan ekor jumlahnya. Setelah sekian tahun, guru ini datang dan meminta upahnya. Aku katakan kepadanya, semua hewan ternak ini adalah upahmu, ambil. Maka dia mengambil seluruhnya tanpa menyisakan satu pun untukku. Kalau ini adalah amal soleh ya Allah, bantu kami keluar dari gua ini. Bergerak lagi, bergerak gitu. Ibu, apa yang dilakukan si majikan ini spesial nggak nih? Spesial, luar biasa ibu. Sekarang ibu majikan, burunya pergi suruh ngambil gaji ibu. 5 tahun yang akan datang, gaji itu kembali kepada dia meminta upahnya. Kira-kira apa jawaban si majikan? Udah hanyos lah, kau pun kurang kerjaan. Kan ada lagi Tuhan, udah berapa tahun kok bikin? Gitu ya. Ini bu, dia selamatkan ini upahnya, bahkan dia kembangkan. Beli sepasang ternak ibu, dan dia rawat itu ternaknya. Sampai ratusan ekor, dikasih semuanya. Masya Allah. Ya kan? Ibu, hati-hati ibu. Pekerja kita itu sebetulnya lapangan ibadah buat kita. Pekerja kita itu sebetulnya lapangan ibadah buat kita. Ya, hadis Nabi mengatakan berikan upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Yang paling baik itu misalnya ibu mau betulin rumah apa gitu, pagi udah ibu bayar, walaupun dia selesai sore, misalnya nempel atap atau apa gitu, pagi udah ibu kasih. Kadang-kadang udah kerja 3 hari, minjem aja pun nggak dikasih. Belum siap kerjaan, nanti lah nunggu selesai. Padahal ibu kasih sesuai dengan tenaganya aja. 2 hari kerja berapa? Udah pinjamkan aja dulu. Gitu kan? Karena harusnya ibu sebelum kerja itu udah dikasih. Gitu. Ya kan? Itu. Baru ibu maju yang ketiga. Yang ketiga berdoa. Wahai Allah, aku pulang dengan membawa susu yang baru diperah dari hewan ternakku. Sampai rumah, kami sangat ingin segera menikmati susu itu. Aku, istriku, dan anak-anakku. Tapi ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur lelap. Kami tunggu mereka sampai malam, enggak juga mereka terbangun. Padahal kami sangat menginginkan susu itu, cuma kami tidak berani menikmati sebelum ayah dan ibuku menikmatinya. Membangunkan mereka, aku juga tidak tega. Maka satu malaman kami menahan lapar sampai besok paginya ayah dan ibuku bangun, mereka meminum susu itu baru kami menikmatinya. Kalau ini amal soleh buatku ya Allah, bantu kami keluar dari gua ini. Barulah ibu gua itu terbuka lebar, mereka selamat keluar dari gua itu bertiganya. Itu yang disebut dengan wasilah. Ibu, itu disebut dengan wasilah. Jadi wasilah itu ibu, yang pertama doa orang yang soleh. Ibu boleh minta sebanyak-banyak orang mendoakan ibu, tapi yang soleh. Ya. Sekarang ada tradisi ibu punya hajat, undang orang ke rumah, dikasih makan, kasih minum, kasih amplop, disuruh berdoa. Ini belum tentu mujarab ibu. Yang pertama, belum tentu yang datang itu orang yang soleh. Yang kedua ibu, dia itu datang ke rumah ibu udah kena sandra. Kalau nggak doa nggak dikasih nasi. Ya. Itu nggak usah gitu-gituan lah ibu. Ibu cari saja orang yang ibu pandang soleh, minta doa sama dia. Apa keperluan ibu? Gitu, ya. Yang kedua ibu, wasilah itu asmaul husna. Dan yang ketiga amal soleh kita, tapi amal soleh yang spesial. Jangan ibu berwasilah ya Allah dengan berkah sholat zuhurku ini. Nah, sholat zuhur kewajiban ibu, itu nggak bisa dijadikan wasilah. Ya.
Tapi misalnya ibu duha 25 tahun nggak pernah ibu putus kecuali haid, itu bisa dijadikan wasilah. Ibu tahajud 30 tahun nggak pernah putus kecuali ketika halangan, itu bisa dijadikan wasilah. Bisa. Gitu. Tapi jangan yang biasa-biasa. Ini seruan dari Allah. Setelah bertakwa, cari wasilah. Gitu. Dan yang ketiga, wajahidu fisabili, berjihadlah kamu di jalan Allah. Berjihad itu apa itu? Jaga agama ini, pelihara agama ini, kawal agama ini, dakwahkan agama ini. Jangan dibiarkan agama dihina di sana sini, nggak boleh. Nggak boleh. Dulu udah ada yang bilang, ibu, kitab suci itu menipu. Sekarang ada yang menyamakan azan dengan gongongan anjing. Nanti ke depan apalagi ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Maka kita harus berjihad membela agama ini dengan apapun yang kita punya. Saya sudah melaporkan itu orang ibu ke Polda Sumatera Utara. Itulah yang bisa saya lakukan. Diproses atau tidak, wallahu a'lam. Ibu, apa yang bisa ibu lakukan? Mainkan medsos. Mainkan di medsos. Tunjukkan kemarahan. Tapi yang cerdas. Jangan sampai ada delik. Ya kan? Ibu punya Android, urusannya COD aja tiap hari. Kapan ibu bisa masuk surga gara-gara Android itu? Udah COD yang ini, COD yang ini. Rencana besok enggak, tahu-tahu ada bonus dari Shopee, COD lagi. Ya Allah. Pakai sekali-sekali itu membela agama. Pakai. Iya. Tunjukkan pembelaan kita kepada agama ini. Ibu tahu tidak, orang di sana-sana itu, ibu, wayangnya disindir aja ngamuk orang tuh. Wayangnya disindir ngamuk. Yang di sana lagi, bu, yang jauh lagi di sana, kampungnya dibilang tempat jin buang anak, ngamuk mereka di sana. Masa kita punya agama suara azan disamakan dengan gonggongan anjing, nggak marah? Marah nggak sih ibu ini? Marah nggak? Ya, pakai yang bisa kita pakai untuk mengekspresikan kemarahan. Besok ibu ada aksi di Masjid Al-Badar depan Kodam itu. Kalau mau ikut bergabung hari Jumat boleh di sini. Saya di sana nih, insya Allah. Iya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang ada dalam agama ini bersifat sakral. Tidak ada boleh yang merendahkannya. Tidak ada yang boleh merendahkannya. Dan azan itu, ibu, adalah seruan agung. Seruan yang agung. Iya, masalahnya kenapa harus suara keras? Loh, ibu, azan itu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu azan itu ibu, itu diajarkan Allah melalui mimpi dua orang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Zaid Abdul Rabi, yang kedua Umar bin Khattab. Dalam mimpi itu diajarkan. Ketika disampaikan kepada Nabi, gembira luar biasa Nabi. Karena apa? Sebelum ada azan, untuk ngasih termasuk waktu sholat itu pakai lonceng sama trompet. Nabi gak suka ibu, karena lonceng itu tradisi Nasrani, trompet itu tradisi Yahudi. Tapi gak ada cara lain. Maka ketika ada sahabat yang diajarkan azan itu dalam mimpi mereka, Nabi gembira luar biasa. Nabi bilang, inna ru'ya qas-shadiq, insyaallah. Mimpimu ini mimpi yang benar, insyaallah, kata Nabi gitu. Lalu terus ibu, Nabi bilang, ajarkan kalimat itu kepada Bilal, biar Bilal yang melantunkannya. Ibu, kenapa tidak yang bermimpi itu yang melantunkannya? Suaranya gak kuat. Dipilih yang suaranya paling kenceng ibu, melengking, itulah suara Bilal. Itu pun belum cukup. Nabi masih menyuruh Bilal naik ke tempat yang tinggi supaya menggelegar, dengar semua penduduk Madinah. Ibu, kira-kira kalau waktu itu ada toa, pakai toa nggak Bilal waktu itu? Pakai.
Ya tapi volumenya harus diatur, nggak usah diatur karena kita juga punya telinga. Telinga kita ini Bu sama dengan telinga dia. Kita sudah mengukur suara itu dengan telinga kita. Kalau tidak membahayakan ke telinga kita, berarti nggak membahayakan juga ke telinga dia. Apa masalahnya? Nggak usah diatur-atur, ya kan? Lebih bagus dia atur volume suara kereta api Bu. Berapa ribu rumah dilewati tiap hari? Kereta api Bu. Berapa ribu rumah dilewati tiap hari? Gimana suaranya? Ya kan? Lebih bagus diatur suara pesawat. Menderu Ibu, berapa banyak orang yang terganggu dengan suaranya. Kok azan pula diutak-atik? Dan kenapa analoginya mesti gonggongan anjing? Itu analogi ngawur Ibu. Dia bilang gini, kita tinggal di satu komplek, di belakang kita anjing, depan kita anjing, kiri kita anjing, kanan kita anjing, anjingnya menggonggong dalam waktu bersamaan. Kita pasti terganggu. Kayak gitulah azan Ibu diumpamakannya. Ini ngawur Ibu. Ngawurnya kenapa? Di komplek mana Ibu kita tinggal di satu tempat, depan masjid, belakang masjid, kiri masjid, kanan masjid, itu komplek mana? Ada komplek yang kayak gitu. Kita tinggal Ibu, depan masjid, belakang masjid, kiri masjid, kanan masjid, itu di komplek mana itu yang ada gitu? Setiabudi Bu, Musabihin 1, nyebrang sana lagi Masjid Al-Arif, Setiabudi 2, Seroja ini musola. Di mana ada komplek itu soleh kali lah penduduk komplek itu. Kita dikelilingi masjid gitu kan. Soleh betul ya. Itu yang pertama. Ngawur yang kedua, membandingkan seruan agung itu dengan jin. Masya Allah. Seruan yang paling tinggi itu dibandingkan dengan serendah-rendah suara. Ya, Masya Allah. Nah, itu kita harus berjihad ini. Jihad apa? Membela agama. Kalau orang mengatakan jin buang anak masuk penjara, harusnya yang mengatakan suara azan itu sama dengan gonggongan anjing juga masuk penjara. Supaya apa itu? Supaya ke depan tidak sebar. Ikut dulu di masa Soeharto dulu itu. Mana ada orang berani menghina agama? Bukan hanya Islam, agama lain pun gak ada yang berani. Dulu itu ada seniman namanya Arswendo Atmowiloto, bikin angket itu di tabloid Hai. Siapa tokoh paling populer itu? Nomor 1 paling populer Pak Harto itu. Nabi Muhammad nomor 11. Dan itu angket pendapat orang. Dan harusnya Ibu Pak Harto gembira waktu itu, nama dia di urutan pertama. Tapi Pak Harto marah Ibu. Marah Pak Harto, diseret ini Arswendo Atmowiloto. Berapa tahun penjara? 4 tahun. 4 tahun. Padahal itu angket pendapat orang. Tapi hari ini Masya Allah. Ibu, kalau kita tidak bisa berharap dari pihak yang berwenang untuk menjaga agama ini, kita yang menjaga. Itu yang disebut dengan jihad. Dengan apa jihad Ibu? Saya jihad, saya melaporkan dia ke Polda Sumut. Besok kita aksi juga jihad. Kali lain Ibu di rumah pakai Android, Ibu juga jihad. Ya. Agama ini Ibu perlu dibela. Apakah Allah lemah sehingga dia tidak bisa membela agamanya? Enggak usah bahas itu. Nanti kalau kita bahas itu Ibu, untuk apa kita sholat? Memangnya Allah perlu sholat kita? Ya kan? Untuk apa kita bertasbih? Memangnya Allah perlu tasbih kita? Nanti semuanya jadi nggak perlu. Nggak usah bahas itu. Pokoknya Allah perintahkan kita berjihad, membela agama, itulah tugas kita, insya Allah. Ya, baik Ibu, ini kajian kita surah Al-Maidah ayat 35. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.